Oke, yang pertama yaitu sejarah teknologi pengeringan. Sebelum mengenal sistem pertanian, nenek moyang memenuhi kebutuhan pangan melalui berbagai jenis tanaman dan hewan buruan pada cuaca kondisi alam yang berubah-ubah, sehingga manusia melakukan kegiatan bercocok tanam dan beternak untuk bertahan hidup. Kegiatan tersebut selaras dengan penemuan api sebagai sumber panas dan sumber cahaya, yang ditandai mereka memasak daging buruan sejak 500.000 sebelum Masehi. Untuk menjaga ketersediaan pangan, manusia berpikir untuk menyimpan dan mengawetkan persediaan pangan, yaitu dengan sinar matahari dan gerakan angin. Adapun ilustrasi dari sejarah teknologi pengeringan. Pada tahun 20.000 sebelum Masehi, penjemuran dengan sinar matahari. 12.000 sebelum Masehi, masyarakat Timur Tengah mengeringkan makanan. 10.000 sebelum Masehi, masyarakat Perancis Selatan mengeringkan ikan tangkapan. 2800 sampai 2300 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno mengeringkan buah dan kacang seperti apel, anggur, almond, dan aprikot. 500 sebelum Masehi membuat garam dengan menguapkan air di bawah sinar matahari. Dan saat ini, inovasi teknologi pengeringan seperti pengeringan mekanis. Selanjutnya, saya Cecilia Ristiani akan menjelaskan tentang pengertian dari pengeringan. Jadi, pengertian pengeringan itu sendiri merupakan metode pengawetan alami yang paling tua dengan cara menguapkan sejumlah air dari pangan basah dengan bantuan panas. Nah, di mana nanti akan ada penurunan kadar air sehingga nilai AW-nya akan menurun. Kemudian, ada juga tujuan dari pengeringan itu sendiri, yaitu untuk mengurangi kadar air pada bahan sampai batas di mana nanti perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan atau pembusukan terhambat pada produk akan terhenti sehingga membuat bahan akan tahan lama. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari pengeringan itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi massa dan juga volume pada produk. Yang kedua yaitu untuk mempermudah dalam pengangkutan karena massa bahan akan menyusut sehingga bahan pangan itu tidak semakin besar. Yang ketiga, bahan pangan akan menghemat tempat dan juga pengemakan karena volume yang kecil setelah dilakukan pengeringan. Jadi bahan itu kan menyusut ya, jadi menghemat tempat dan juga pengemakan. Kemudian yang keempat, dapat mengawetkan makanan dan yang terakhir yaitu mencegah tumbuhnya mikroorganisme pembusuk pada produk. Kali ini kita membahas mengenai moisture content dan water activity. Yang pertama yaitu moisture content atau kadar air merupakan massa air yang terkandung dalam suatu bahan. Kadar air terbagi menjadi dua yaitu air bebas dan air terikat. Selanjutnya water activity atau aktivitas air merupakan kandungan air dalam bahan yang dapat digunakan untuk proses tumbuh mikroorganisme. Nah, dengan mengetahui pemahaman mengenai perbedaan keduanya, dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa bahan atau produk pangan dengan kadar air sama dapat memiliki umur simpan yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan kadar air bukanlah penentu umur simpan, melainkan keberadaan aktivitas airlah yang menentukannya. Ditambah lagi, yang menentukan besar kecilnya nilai aktivitas air bukanlah kadar air, namun ketersediaan air bebas yang berpotensi dapat digunakan untuk tumbuh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu mekanisme proses pengeringan. Untuk mekanisme proses pengeringan terdiri dari dua proses, yaitu penyiapan media pengering dan proses pengeringan bahan. Untuk penyiapan media pengering, penyiapan media pemanas dilakukan melalui pemanasan udara dengan sumber panas baik alam maupun buatan. Untuk sumber panas alam bisa seperti matahari, panas bumi, dan buatan seperti listrik, pembakaran kayu, gas alam, ataupun bahan bakar minyak. Lalu selanjutnya yaitu proses pengeringan bahan. Proses pengeringan bahan, penguapan air dari bahan memanfaatkan panas sensibel atau panas untuk menaikkan suhu tanpa mengubah fase, dan panas laten atau panas untuk mengubah fase atau penguapan air. Secara mikroskopis, selama proses pengeringan terjadi perpindahan panas dan massa yang terjadi secara simultan yaitu perpindahan panas dari media pengering ke bahan dan perpindahan massa air dari bahan ke media pengering. Terus selanjutnya, panas berpindah secara konveksi ke permukaan bahan melalui media udara sebagai penghantar panas. Karena temperatur pada permukaan lebih tinggi daripada temperatur udara, lalu panas dari permukaan diteruskan ke pusat bahan secara konduksi. Jumlah panas sensibel akan meningkatkan suhu bahan hingga suhu
hingga mencapai suhu pengeringan. Nah, lalu bahan akan menyerap panas laten untuk penguapan air yang terkandung di dalam bahan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah visualisasi dari pengeringan ikan segar. Definisinya adalah proses pemisahan atau pengeluaran air dari matriks pangan yang mengandung sejumlah air atau moisture content dengan introduksi panas, yaitu merupakan definisi dari pengeringan. Nah, aplikasi dari pengeringan itu sendiri merupakan salah satu metode pengawetan sejak zaman primitif. Nah, pengeringan ini digunakan untuk pengawetan ikan dan daging. Nah, tujuan dari pengeringan ikan segar yaitu berkurangnya air pada matriks pangan juga akan menurunkan AW atau activated water. Nah, pada nilai AW tertentu, mikroorganisme penyebab kebusukan atau penurunan mutu tidak akan tumbuh, reaksi non-enzimatis terhambat dan enzim menjadi tidak aktif, sehingga pangan menjadi lebih stabil, umur simpan produk menjadi lebih lama. Kemudian untuk manfaat dari pengeringan ikan segar yaitu mengurangi massa dan volume produk, sehingga akan meningkatkan efisiensi dari pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Perubahan pada operasi pengeringan. Perubahan yang diinginkan pada operasi pengeringan adalah pertama, berkurangnya kadar air sesuai target pengeringan, kedua, penurunan aktivitas mikroorganisme, enzim, dan potensi reaksi non-enzimatis, ketiga, stabilitas pangan meningkat, keempat, umur simpan lebih lama, kelima, pengurangan zat gizi, sifat fisik, dan atribut sensoris sedikit mungkin. Sedangkan perubahan yang tidak diinginkan pada operasi pengeringan adalah pertama, porositas kecil, 2. Pengerutan, 3. Pengerasan tekstur, 4. Terjadi retakan, 5. Kelarutan rendah, 6. Berkurangnya kemampuan rehidrasi, 7. Perubahan warna, rasa, dan aroma yang tidak dikehendaki, 8. Berkurangnya kandungan zat gizi, 9. Kerusakan zat gizi, 10. Munculnya reaksi yang tidak diinginkan, 11. Rusaknya senyawa bioaktif, 12. Berkurangnya senyawa volatil. Nah, perubahan yang tidak diinginkan ini bisa dikurangi dengan cara suhu pengeringan yang rendah, waktu pengeringan yang cepat, dan penanganan pendahuluan sebelum pengeringan. Yang perlu diingat dalam operasi pengeringan ini adalah perubahan suhu dan konsentrasi air pada pangan selama proses pengeringan akan diikuti berbagai perubahan sifat produk pangan yang telah dikeringkan. Yang selanjutnya adalah kesetimbangan massa dan energi pada sistem pengering. Pada proses pengeringan, massa yang dimaksud adalah massa bahan yang akan dikeringkan. Menurut hukum kekekalan massa, dinyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya berubah bentuk dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa jumlah massa bahan basah yang dikeringkan akan selalu bernilai sama dengan massa bahan kering ditambah dengan massa air yang diteruapkan selama proses pengeringan. Kemudian, pada proses pengeringan, terjadi pula perpindahan panas yang digunakan untuk menguapkan sejumlah air dari bahan pangan. Dalam hukum kekekalan energi, dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun energi hanya dapat berpindah atau diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maka dari itu, dapat diketahui pula bahwa jumlah energi yang digunakan untuk proses pengeringan ini dapat diperkirakan dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah skema kesetimbangan dari massa dan energi. Dari skema ini dapat kita amati dan diambil kesimpulan bahwa massa yang masuk atau energi masuk sama dengan massa yang keluar atau energi keluar ditambah dengan massa akumulasi atau energi akumulasi. Selanjutnya ada metode pengeringan. Secara umum, metode pengeringan dibagi menjadi dua, yaitu pengeringan alami dan pengeringan mekanis. Pengeringan alami adalah pengeringan yang dilakukan dengan bantuan panas matahari dalam mengeringkan bahannya. Sedangkan pengeringan mekanis adalah pengeringan yang menggunakan alat lain dalam proses pengeringan. Ada beberapa macam metode pengeringan mekanis, yaitu pertama ada heat drying, adalah jenis pengeringan konvensional untuk mengolah makanan dalam oven udara panas, dan biasanya digunakan untuk mensterilkan peralatan medis. Lalu kedua ada freeze drying. Freeze drying memiliki prinsip dasar menghilangkan kandungan air dalam suatu bahan atau produk yang telah beku tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Yang ketiga ada spray drying yang merupakan proses pengeringan dengan cara memaparkan partikel cairan atau droplet pada semburan gas panas dengan suhu lebih tinggi dari suhu droplet.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa peralatan yang biasanya digunakan dalam proses pengeringan. Yang pertama ada solar dryer. Solar dryer merupakan salah satu jenis pengering dengan bantuan energi matahari menggunakan solar collector. Prinsip kerjanya mirip seperti asap rumah kaca, yaitu radiasi panas dari sinar matahari akan ditangkap oleh kolektor panas, kemudian melalui saluran masuk, udara akan memanas dan dilewatkan ke ruang pengering tempat bahan dikeringkan. Lalu ada cabinet dryer atau tray dryer, yaitu alat pengering bertingkat yang cocok digunakan untuk proses pengeringan bahan yang sensitif terhadap panas dan mudah berjamur. Prinsip kerjanya, bahan diletakkan pada tray atau rak, di saat bersamaan udara dari lingkungan luar dinaikkan suhunya melalui heater coil, lalu udara panas didistribusikan dengan kipas untuk mengeringkan bahan. Lalu ada tunnel dryer, yaitu merupakan alat pengering pengembangan dari cabinet dryer atau tray dryer. Prinsip kerjanya, bahan yang akan dikeringkan dimasukkan pada ujung terowongan, lalu truk akan bergerak dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan udara dari luar yang dihisap oleh blower dan dipanaskan dengan heater sehingga menghasilkan udara panas yang bergerak searah ataupun berlawan arah untuk mengeringkan bahan. Selanjutnya ada fluidized bed dryer. Itu merupakan alat pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi, di mana prinsip kerjanya udara panas dilewatkan dari bawah hose flat yang berfungsi sebagai distributor dan menahan bahan pangan yang akan dikeringkan. Lalu udara panas dialirkan dengan kecepatan tertentu sehingga bahan akan terfluidisasi atau bergerak melayang di dalam udara panas tersebut. Kemudian ada drum dryer, yaitu merupakan alat pengering berbentuk drum yang dipanaskan secara internal oleh uap panas ataupun media panas lainnya. Prinsip kerjanya yaitu bahan diletakkan ke permukaan luar drum yang berputar untuk membentuk lapisan tipis sekitar 0,5 sampai 2 mm sehingga menutupi permukaan drum. Yang terakhir ada spray dryer. Spray dryer merupakan alat pengering yang mengubah cairan menjadi serbuk kering. Prinsip kerjanya yaitu cairan disemprotkan melalui nozzle menjadi butiran-butiran berukuran mikron bersamaan dengan udara panas yang dihembuskan dalam ruang pengering sehingga udara panas akan menguapkan air dari bahan dan menghasilkan produk dalam bentuk bubuk. Untuk aplikasi pengeringan sendiri, di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul aplikasi kabinet dryer atau pengering kabinet untuk meningkatkan produksi bahan baku pengawet alami buah kecombrang. Nah, di sini kecombrang sendiri memiliki komponen bioaktif yaitu flavonoid, fenolik, alkaloid, dan triterpenoid. Kemudian ekstrak kecombrang ini terbukti juga memiliki aktivitas sebagai antimikroba dan antioksidan. Oleh karena itu, pengolahan tanaman kecombrang menjadi pengawet alami sangat dipengaruhi oleh proses pengeringan. Nah, oleh karena itu dikembangkan produksi pengawet alami ini dengan menggunakan proses pengeringan menggunakan pengering kabinet. Untuk prinsip kerja kabinet dryer sendiri, yang pertama bahan diletakkan pada tray atau rak. Jadi tadi untuk kecombrang yang akan dikeringkan diletakkan pada tray atau rak. Kemudian di saat bersamaan juga udara dari lingkungan dilewatkan oleh heater coils untuk dinaikkan suhunya. Kemudian selanjutnya udara panas didistribusikan dengan kipas dan kontak secara konveksi dengan pangan. Nah, proses pengeringan ini berlangsung selama 4-6 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, bahan yang telah dikeringkan kemudian dihancurkan dengan mesin giling sampai diperoleh bubuk yang homogen. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, produk bubuk pengawet alami berbahan dasar buah kecombrang ini yang sudah dilakukan dengan proses pengeringan menggunakan kabinet dryer menghasilkan produk dengan kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pengeringan menggunakan oven. Kemudian menurunnya kadar air pada buah kecombrang ini juga dipengaruhi oleh penguapan air akibat dari suhu dan waktu pengeringan. Nah, semakin lama proses pengeringan menyebabkan penguapan air yang terdapat pada bunga kecombrang semakin tinggi, sehingga kadar air terdapat pada daun kecombrang semakin rendah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa metode pengeringan menggunakan kabinet dryer ini sudah tepat untuk diterapkan pada buah kecombrang sebagai pengawet.